Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raifan Rohanda dengan NIM C1C021010. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan materi tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Yang pertama ada persyaratan pelaporan, yaitu suatu alat informasi yang mengharuskan pelapor untuk menyusun dan menyajikan laporan berupa informasi-informasi hasil kinerja yang sebenarnya terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Adapun syarat-syarat pelaporannya, yang pertama ada understandable. Menurut Effendi pada tahun 2006, strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku baik secara langsung atau lisan maupun tidak langsung melalui media. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku baik secara langsung, secara lisan maupun tidak langsung melalui media untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada relevance, dan yang ketiga ada reliability, dan yang keempat ada comparability. Adapun persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Yang pertama ada antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Karena orang pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakini akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Jika mengirim mengantisipasi adanya suatu reaksi yang tidak menyenangkan terhadap informasi mengenai perilaku mereka saat ini, mereka mungkin akan memodifikasi perilaku sedemikian rupa sehingga informasi yang dilaporkan akan menimbulkan reaksi yang lebih diinginkan. Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau sesuatu yang dipengaruhi oleh pengirim atau sesuatu di mana pengirim bertanggung jawab. Bagaimana informasi yang dilaporkan berkaitan dengan perilaku pengirim adalah hal yang penting. Informasi yang dilaporkan semakin mencerminkan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh pengirim, semakin besar kemungkinan bahwa perilaku pengirim akan dimodifikasi. Pengirim dapat merasa cukup pasti bahwa perubahan dalam perilaku akan mengarah pada perubahan yang diinginkan dalam informasi yang dilaporkan. Yang kedua ada predicting atau prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai. Kadangkala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pengirim untuk berperilaku. Akan tetapi seringkali mereka tak menginginkan atau mungkin menginginkan banyak hal-hal lain yang sulit untuk dicapai secara simultan. Seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus. Kadangkala seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi. Sementara pada waktu-waktu lain seseorang tidak merasa pasti mengenai bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Tetapi tetap masih ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan digunakan dengan cara yang tidak dimaksudkan ketika pertama kali informasi tersebut diminta. Yang ketiga ada insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah suatu penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada pengirim. Semakin hati-hati pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh penerima. Misalnya, mahasiswa kemungkinan besar akan mengerjakan tugasnya ketika tugas tersebut dikumpulkan dan diberi nilai dibandingkan jika tidak.
meskipun manfaat pembelajaran adalah sama dalam dua kasus. Yang keempat ada timing atau penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan perubahan perilaku pengirim. Ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim bertindak, maka tidak akan ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Akan tetapi, kebanyakan persyaratan pelaporan bersifat repetitif dalam konteks manajemen, sehingga jika persyaratan pelaporan yang pertama dikenakan setelah perilaku yang dilaporkan terjadi, maka pelapor akan mengetahui di depan bahwa laporan berikutnya harus dibuat. Oleh karena data biasanya tidak dikumpulkan, kecuali seseorang bermaksud menggunakannya, maka persyaratan pelaporan yang baru seringkali memerlukan data baru untuk dikumpulkan yang memberikan peluang untuk mengubah perilaku sebelum pelaporan. Yang kelima ada response strategy atau strategi respon literatif dan pengarah perhatian. Kemungkinan pelapor mengubah perilakunya dalam menanggapi persyaratan pelaporan saja bergantung pada paling tidak bagian hal berikut. Yang pertama ada seberapa jelas apa yang diinginkan oleh penerima untuk terjadi. Yang kedua, seberapa jelas untuk apa informasi yang dilaporkan tersebut akan digunakan oleh penerima. Yang ketiga, penghargaan atau sanksi apa yang dapat diberikan oleh penerima kepada pengirim. Yang keempat, penghargaan atau sanksi manakah yang mungkin digunakan oleh penerima. Yang kelima ada seberapa besar perubahan dalam perilaku pada satu dimensi dapat mempengaruhi kinerja pada dimensi penting lainnya. Kemudian persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, bahkan tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Hal ini mungkin dikarenakan informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan, yang dapat mengarah pada perilaku, pada perubahan perilaku. Meskipun dampak mengarahkan perhatian mungkin kurang ampuh dan kurang rentan terhadap prediksi dibandingkan dengan dampak antisipasi, di mana dampak tersebut dapat mempengaruhi perilaku dalam beberapa situasi. Dampak tersebut kemungkinan besar akan terjadi dalam situasi di mana perilaku yang dilaporkan adalah penting bagi pengirim karena beberapa alasan dan terdapat cukup banyak kelonggaran atau slack dalam sistem yang memungkinkan pengirim mengubah perilakunya tanpa dampak negatif terhadap aspek-aspek lain dari kinerja. Hal ini pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan dampak antisipasi. Kemudian ada dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Badan-badan berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Security Exchange Commission atau SEC atau SEC, Financial Accounting Standard Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FERF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan REFRF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Yang kedua ada akuntansi perpajakan, yang dimana bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, akan tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak adalah rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Kemudian ada yang ketiga ada akuntansi sosial. Terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela. Maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan. Meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela, oleh karena akuntansi sosial adalah bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dan dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan. Yang keempat ada akuntansi manajemen. Manajemen dapat memperlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, dan suatu kombinasi. Akan tetapi hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Sangat sulit untuk digeneralisasikan karena organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen, kelompok persyaratan pelaporan, dan hubungan organisasi yang unik.
Kemudian ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Cara yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran cara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasi lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan, pertanyaan-pertanyaan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka, atau atas gabungan dari keduanya. Metode tersebut adalah metode yang paling mendekati eksperimen laboratorium dalam hal pengendalian memberikan suatu pengujian atas kausalitas. Ketika pengirim hanya dapat diamati yaitu tidak ada variabel relevan yang dapat dikendalikan atau dimanipulasi, maka hal itu merupakan suatu studi kasus di dalam beberapa konteks akuntansi, terutama keuangan, tidak ada pengendalian tersedia sehingga seseorang harus menggunakan data apapun yang tersedia mengenai perilaku dari pengirim. Hal ini disebut dengan analisis post hoc atau data sekunder. Masalah dalam kondisi alamiah adalah bahwa banyak hal-hal lain yang kemungkinan akan berubah pada saat yang bersamaan dengan persyaratan pelaporan. Hal ini menyulitkan untuk menentukan apakah penyebab dari perilaku yang diamati adalah karena persyaratan pelaporan atau karena satu atau lebih faktor lainnya. Selain itu, terutama ketika analisis post hoc yang terdapat data sekunder digunakan, ukuran-ukuran langsung dari perilaku yang diminati mungkin tidak tersedia. Meskipun terdapat kesulitan-kesulitan tersebut, penting untuk mencoba menentukan bagaimana persyaratan pelaporan telah mempengaruhi perilaku pelapor dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan dan dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi. Sebagaimana dengan kebanyakan tugas evaluasi kinerja, kombinasi dari beberapa metode penilaian kemungkinan besar akan memberikan hasil yang paling andal. Baiklah, kesimpulan dari materi saya itu perilaku persyaratan pelaporan, yaitu bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi melalui pelaporan yang dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat pelaporan yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.